Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Nensi. Di sini saya akan menjabarkan materi pertemuan 19 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya ada tujuan akuntansi kewajiban, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, amortisasi, dan biaya pinjaman atas kewajiban pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban, yaitu setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajibannya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur. Dengan andal kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau diatur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Penyajian dan pengungkapan, yaitu utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Jika dalam catatan atas laporan keuangan mencakup yang pertama itu ada saldo kewajiban jangka pendek dan panjang berdasarkan pemberi pinjaman. Selanjutnya ada yang saldo utang berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman, terutang, dan tingkat bunga. Keempat, ada konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, ada rincian perjanjian restrukturisasi utang tunggakan pinjaman dalam bentuk daftar umur utang menurut kreditur. Yang keenam ada serta informasi biaya pinjaman termasuk perlakuan jumlah yang informasi biaya pinjaman termasuk perlakuannya, jumlah yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang digunakan. Baik, selanjutnya ada PSAK 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah gabungan laporan keuangan dari beberapa entitas akuntansi dalam entitas laporan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi. Jenis laporan yang disajikan yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga itu neraca, yang keempat itu ada laporan operasional, yang kelima itu ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam itu ada laporan arus kas, yang ketujuh ada laporan atas periode dan komparatif. Disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan entitas pelaporan. Harus menyajikan data komparatif dengan periode sebelumnya. Proses konsolidasi melibatkan penggabungan akun-akun laporan keuangan dari entitas akuntansi. Diperlukan eliminasi akun timbal balik antar entitas. Jika eliminasi belum bisa dilakukan, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit organisasi pemerintah yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, baik secara instansi mandiri maupun sebagai bagian dari entitas yang lebih besar. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan. Yang pertama itu ada dibiayai oleh APBN atau APBD, atau anggaran pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua itu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu dipimpin oleh pejabat pemerintah atau pejabat negara, baik yang diangkat maupun yang dipilih. Yang keempat itu ada memberikan pertanggungjawaban secara langsung atau tidak langsung kepada wakil rakyat DPR atau DPRD sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Selanjutnya ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah yang menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, bertanggung jawab pengelolaan anggaran atau barang yang dikuasai atau dikelolanya. Laporan keuangan yang disusun ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi komponen vital dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah. Mereka menjadi penyedia data awal yang kemudian dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Tanpa kualitas pelaporan yang baik dari entitas akuntansi, maka laporan keuangan konsolidasian tidak akan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Selanjutnya BLU atau BLUD. BLU adalah unit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum dan mengelola dana masyarakat tanpa berbentuk badan hukum serta tidak mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya itu ada pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai PSAP 12 tentang laporan operasional. PSAP 12, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, mengatur penyusunan laporan operasional sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Tujuannya, menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional pemerintah yang menggambarkan sumber daya ekonomi yang memperoleh dan digunakan selama periode pelaporan. Karakteristiknya, disusun berbasis akrual penuh, mencerminkan kinerja keuangan pemerintah
tidak membedakan antara kegiatan yang dibiayai sendiri atau dari pihak lain, hibah atau dana transfer. Selanjutnya, ada struktur dan komponen laporan operasional. Unsur laporan operasional, satu pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah. Kedua, ada transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain. Yang ketiga, ada lain-lain dan pendapatan. Kedua, ada beban, yaitu ada beban operasional, transfer, dan penyusutan atau amortisasi. Yang ketiga, ada surplus atau defisi dari operasional, selisih antara total pendapatan dan total beban. PSAP 09 akuntansi kewajiban mengaku pengakuan penyajian dan pengungkapan kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah. Kewajiban diklarifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan diukur pada nilai nominal. Dan PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan dan estimasi serta operasi yang tidak dilanjutkan. Memberikan panduan koreksi kesalahan akuntansi, perlakuan atas perubahan kebijakan atau estimasi serta akuntansi untuk unit atau operasi yang dihentikan. Adapun PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian, menjelaskan penyajian laporan konsolidasian dari berbagai entitas pemerintah dan proses eliminasi akun timbal balik serta pengungkapan yang memadai. Dan yang terakhir ada PSAP 12, laporan operasional, menyajikan informasi kinerja keuangan berbasis akrual seperti pendapatan dan beban operasional, surplus atau defisit operasional, serta pos luar biasa sebagai bagian penting dari transparansi keuangan pemerintah.